Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita ini ya teman-teman. Channel yang berisikan tentang konten cerita yang diberi latar berupa video pemandangan. Pada kesempatan kali ini di hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-6. Sebelumnya saya ingatkan untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan untuk kali ini saya sedang mengambil video di tepi jalan ya, yang berada di Desa Karang, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya, karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Setelah memarkir mobil di area parkir mall, Asep langsung masuk ke dalam lift yang pintunya berada di area parkir itu juga. Lift yang menuju ke hotel. Dan di front office, Asep menyebut nama klien yang akan dia temui. Dan seorang bellboy mengantar Asep ke pintu kamar yang nomornya sudah diberitahu oleh Mame. Ketika pintu kamar hotel dibuka, seorang wanita berjubah, berhijab, dan bercadar serba hitam berdiri di ambang pintu dan mempersilahkan Asep masuk. Kemudian wanita itu menjabat tangan Asep dan menyebutkan namanya sebagai Kulsum. Dan Asep bertugas untuk menyenangkan hati Kulsum itu. Dan setelah duduk berdampingan di sofa, Kulsum itu berbicara kepada Asep bahwasanya nanti ada juga temannya yang ikut nyusul ke hotel tersebut. Rencananya sekitar jam 12 baru akan datang. Dan Asep pun hanya mengangguk sambil tersenyum, karena bagi dia satu ataupun dua pun pasti Asep bisa untuk melakukan tugasnya. Kemudian Kulsum melangkah ke arah tempat istirahat. Lalu ia mengambil tempat di tempat tersebut.
Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, Asep pun segera memulai acara tersebut. Namun tiba-tiba terdengar dering handphone yang diletakkan di bawah. Lalu Mbak Kulsum berkata di dekat handphonenya tersebut bahwasanya ikut masuk saja karena pintunya tidak dikunci. Dan ternyata itu adalah teman Mbak Kulsum yang sudah datang. Lalu terdengar bunyi langkah memasuki kamar yang pintunya sudah dibuka. Seorang wanita tinggi langsing menghampiri mereka berdua setelah menutup kembali pintu keluar.
Akhirnya Asep pun bisa menyelesaikan acara itu bersama. Kemudian teman Mbak Kulsum yang bernama Hadijah itu tampak sudah selesai berbenah diri, lengkap dengan hijab kuning mudanya. Dan setelah ditanya, ternyata Mbak Dijah mau pulang karena tidak enak ninggalin ibunya yang lagi sakit. Makanya ia tidak bisa lama-lama di tempat itu. Sebelum pulang, Mbak Deja sempat memberikan kartu nama kepada Asep. Dan kalau ada waktu, Asep disuruh main ke rumahnya. Malam itu, Mbak Kulsum dan Asep masih mengulangi lagi. Cuma minta 1 kali saja. Kemudian mereka tertidur. Dan keesok paginya, ketika Asep pamitan mau pulang, Mbak Kulsum memberikan bonus dalam jumlah yang lumayan cukup besar. Tapi rezeki pantang ditolak. Karena itu Asep hanya bisa mengucapkan terima kasih. Lalu Mbak Kulsum berjanji untuk datang lagi di bulan depan setelah mendapat nomor handphone Asep. Lalu Asep melangkah ke tempat mobilnya diparkir dan harus membayar lebih dari 100.000 karena mobilnya diparkir sehari semalam. Bagi Asep, bagi-bagi rezeki dengan tukang parkir, karena ia pun baru mendapatkan rezeki yang cukup banyak. Dan setibanya di rumah, Ceimas menginterogasi dengan berbagai pertanyaan. Karena lelaki yang dijodohkan dengan Ceimas oleh Tante Saron itu kemarin datang. Karena dia sudah merasa cocok untuk menikah dengan Ceimas bulan depan. Tanggal 1 dia mau melamar. Tanggal 3 akad nikah sekaligus resepsinya. Kemudian Asep menyuruh kakaknya itu untuk menelpon ayahnya supaya sewaktu acara tersebut bisa datang sebagai wali. Kemudian sambil berkata seperti itu, Asep masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti pakaian dengan pakaian rumah, lalu masuk ke ruang kerjanya.
Semuanya berjalan lancar. Paspor sudah Asep dapatkan. Mami bilang bahwa jadwal keberangkatan adalah tanggal 5 bulan depan. Sedangkan akad nikah Ceimas pada tanggal 3. Berarti 2 hari setelah akad nikah Ceimas. Pembangunan toko yang berdampingan garasi pun dimulai, dan cepat sekali pembangunannya karena menggunakan bahan bata blok yang lebar dan panjang. Rangkanya terbuat dari konstruksi baja asli, sehingga dalam tempo 3 minggu semua itu selesai. Tapi kontraktornya meminta agar toko itu jangan dipakai dulu karena lantainya belum benar kering. Dan ketika ayah dan istrinya yang harus dipanggil mama itu datang, garasi dan toko yang terdiri dari 2 lantai itu sudah selesai dibangun. Ayah dan istrinya tampak kaget dan kagum ketika Asep mengatakan bahwa rumah megah dan toko 2 lantai itu miliknya. Asep melihat ayahnya sudah semakin tua, sementara istrinya yang berdarah Chinese itu masih muda dan cantik. Menurut pengakuannya, wanita yang harus dia panggil mama itu baru berusia 33 tahun. Dan setelah bertanya-tanya, akhirnya Asep memutuskan untuk mempercayakan toko itu kepada mama tirinya kalau sudah benar-benar siap untuk digunakan. Dan ayahnya pun sangat setuju dengan usul Asep tersebut. Tapi ayahnya untuk saat ini belum bisa tinggal bersama Asep karena masih ada beberapa bulan lagi kontraknya di kebun sawit. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.